Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ke-15, ya. Al-Maqidul Khamis Asyar. Simpul pemuliaan kepada ilmu yang ke-15. Yakni raddu muskilihi ila ahlihi. Mengembalikan permasalahan-permasalahan pelik dalam ilmu kepada ahlinya. Ya, mengembalikan permasalahan yang pelik dalam ilmu kepada ahlinya. Jadi di sana ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, maka hendaknya dia kembalikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada orang yang ahli. Ya, misalnya permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan-permasalahan yang yang baru-baru saja terjadi, ya, apalagi permasalahan-permasalahan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, masalah-masalah fitnah, ya, maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia menyadari posisinya, tidak kemudian mendahului para ulama dalam berbicara, ya, di dalam permasalahan penting tersebut. Hendaknya dia bertanya dan mengembalikan permasalahan tersebut kepada orang yang benar-benar ahli. Nah, ini suatu adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Jangan kemudian lancang mendahului para ulama. Hendaknya dia bersabar, ya, jangan mudah berkomentar, lalu dia pun mengembalikan permasalahan-permasalahan yang ada kepada para ulama yang mendalam ilmunya. Ya. Baik, kita baca penjelasan beliau. Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahli hilli, ya, muskilatihi. Maka orang yang mengagungkan ilmu, dia akan yu'awwilu, artinya dia akan mengarahkan, ya, mengarahkan muskilat, yakni permasalahan-permasalahan yang pelik kepada orang-orang yang sangat ahli dan mendalam ilmunya. Ya, dahaqinah, ad-dahaqinah kata beliau qawiyut tasarruf fi hiddah, orang yang sangat kuat, ya, tasarrufnya fi hiddah, ya, dalam ketajaman, artinya memiliki ketajaman pemahaman, memiliki pemahaman yang sangat tajam, yang sangat detail. Adapun jahabidah an-naqad al-khabir bi bawatinil umur, orang yang sangat ahli dalam perkara-perkara yang mendalam, ya, jadi orang yang sangat menekuni satu bidang, ya, bukan sembarang orang, bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang sangat ahli dalam bidangnya. Ini maksud dahaqinah dan jahabidah. Maka seorang yang mengagungkan ilmu, dia mengembalikan, ya, masalah-masalah yang pelik kepada ahlinya. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq, dan janganlah kemudian dia sok-sokan memaksakan dirinya, ya, untuk menghadapi apa yang tidak dia mampu. Ya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu, jadi seorang penuntut ilmu, kita harus sadar diri. Ada masalah-masalah yang ruwet, masalah-masalah yang pelik yang tidak bisa kita handle. Ya. Maka jangan sok-sokan, ya, jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Jadi kalau Anda memang tidak mampu, ini bukan ini kemudian bukan bidangnya Anda, ya, ini sudah di luar jangkauan ilmu Anda, ya sudah, ya, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa seorang penuntut ilmu hendaknya dia bersabar, ya, tidak kemudian sok-sokan untuk menghadapi permasalahan ini sendiri, ya, dengan pemikirannya saja, khaufan minal qawli 'ala Allahi bila ilm, ya, karena dia khawatir dari berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan ini dosa besar. Ya, dia dengan pemahaman dia yang demikian pemahaman dia yang masih sangat kurang, kemudian berusaha untuk membahas masalah-masalah penting, dikhawatirkan dia terjatuh pada dosa berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wal iftira' 'ala din, dan juga terjatuh pada kedustaan atas agama.
ya, menghukumi yang halal itu haram, yang haram itu jadi halal, ya, melakukan kedustaan dalam agama. Maka apa yang hendaknya dimiliki, ya, karakter yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, fahuwa yakhafu sakhatar rahman atau sakhtatar rahmani qabla an yakhafa sautas sultan. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ini takut akan kemurkaannya Ar-Rahman sebelum dia, ya, takut kepada kekuasaan para penguasa, ya. Takut dia kepada Allah itu harus dia utamakan daripada takutnya dia kepada suara penguasa. Ini seorang yang perlu, karakter yang perlu ada di benak kita, takut kepada Ar-Rahman, ya, takut kita mendapatkan kemurkaan dari Allah karena berkata-kata tanpa ilmu. Jadi mending diam aja, ya, apalagi permasalahannya memang permasalahan yang pelik, permasalahan yang ruwet. Dan itu tadi, ya ikhwan, kita tidak dibebani, ya, melebihi apa yang kita mampu. Jangan kemudian terpengaruh, ya, kadang-kadang kita ketika sudah mendapatkan panggung, ya, sudah dikenal sebagai dai, lantas tidak berbicara. Ada sebagian orang yang memaksa kita untuk berbicara. Kenapa antum tidak berbicara tentang masalah ini? Padahal masalahnya demikian jelas, kata sebagian orang. Ya, jelas bagi antum mungkin, ya, tapi bagi kita ini masih perlu penjelasan dari para ulama, perlu dikembalikan kepada para ulama. Jadi mending kita diam, ya, lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam, ya. Kalau misalnya kita bisa berhubungan dengan para ulama, tanya dulu kepada para ulama. Ya Syekh, di negeri kami sedang terjadi demikian dan demikian. Apa yang hendaknya kami lakukan? Apa nasihatmu? Kemudian kita laksanakan apa yang menjadi bimbingan beliau. Tapi kalau misalnya kita tidak Allah mudahkan untuk berbicara dengan para ulama, mengemukakan permasalahan yang ada, ya paling amannya diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya, ucapkanlah yang baik. Nah, kita nggak bisa berkata yang baik, nggak tahu yang baik ini seperti apa. Oleh karena itu kita ambil opsi yang kedua, ya, ini apa? Diam, ya. Walaupun sebagian orang kemudian mengatakan kalian diam dari kemungkaran, kalian diam dari kedoliman, ya. Tapi untuk berkomentar dalam suatu permasalahan yang pelik, ini butuh ilmu, butuh bimbingan para ulama. Makanya yang lebih kita takuti adalah kemurkaannya Ar-Rahman dari ucapannya manusia. Ya. Kenapa harus dikembalikan kepada para ulama permasalahan-permasalahan yang pelik ini? Fa innal ulama bi ilmin takallamu. Karena sesungguhnya para ulama itu berbicara dengan ilmu. Wa bi basirin wa bi basarin nafidin sakatu. Dan dengan pandangan mereka yang luas, wawasan yang mereka yang luas, mereka diam. Diamnya mereka karena ilmu, bicaranya mereka juga di atas ilmu. Inilah kenapa kita hendaknya mengembalikan permasalahan kepada para ulama, ya. Jangan menjadi sebagian para pemuda yang begitu mudah terprovokasi. Ya, ini nasihat bagi kita semua, ya, termasuk bagi saya juga, karena kadang-kadang yang namanya darah muda ketika melihat ada berita seperti ini seperti itu, kadang-kadang kita berkomentar, ya, kadang-kadang kita berkomentar, ya. Padahal harusnya diam, ya, jangan banyak berkomentar. Ya. Para ulama mereka diam karena ilmu, di atas ilmu, mereka berbicara pun di atas ilmu. Fa innal ulama, ya, kata beliau, fa innal ulama bi ilmin takallamu, ya, wa bi basarin nafidin, ya, sakatu. Karena para ulama ini berbicara, ya, berbicara di atas ilmu, dan dengan pandangan mereka yang luas mereka diam. Baik. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam, ya, bikalamihim. Kalau mereka sudah berbicara tentang suatu permasalahan yang pelik, barulah Anda berbicara. Barulah kita berbicara dengan menukilkan apa yang mereka sampaikan. Jadi kita itu sifatnya hanya mubaligh saja, menyampaikan apa yang diucapkan oleh para ulama. Jadi tinggal copy paste saja terhadap apa yang diucapkan oleh para ulama. Sebentar, ini sambungan saya dengan Mahat terputus. Ya, kita coba hubungkan lagi dengan Mahat Ibnu Katsir. Ya,
sambungannya terputus. Kadang-kadang begitu kalau pakai belajar online ini, kadang-kadang ada saja muskilahnya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah segera kembalikan kita ke kondisi normal. Ya. Afwan, tadi terputus ya. Baik. Sampai mana tadi kita yang di Mahat? Sampai fa in takallamu fi muskilin. Nah, sampai pada ucapan fa innal ulama bi ilmin takallamu. Karena para ulama itu berbicara dengan ilmu, wa bi basarina fi din sakatu, dengan pandangan mereka yang luas mereka diam. Kemudian fa in takallamu fi muskilin fatakallam bi kalamihim. Kalau kemudian para ulama sudah berbicara tentang permasalahan pelik tersebut, barulah kita berbicara dengan ucapan mereka. Maksudnya, jadikan diri kita sebagai penukil saja, menukilkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Kalau mereka hanya diam saja, maka kita lebih pantas untuk diam ya ikhwan. Ya, Masya Allah, ini nasihat yang sangat luar biasa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kalau para ulama diam dari suatu permasalahan, ya, maka kita lebih pantas untuk diam. Para ulama saja mendiamkan, pasti ada hikmahnya mengapa mereka diam, mengapa mereka tidak berbicara. Ya. Nanti ketika mereka sudah berbicara, barulah kita ambil ucapan mereka. Ya, fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim wa in sakatu anhu falyasaka ma wasi'ahum. Ya, apabila para ulama sudah berbicara tentang satu permasalahan yang pelik, maka bicaralah, ya, nukilkan ucapan mereka. Tapi apabila mereka diam, maka kita lebih pantas untuk diam. Ya. Ini pentingnya kita mengembalikan permasalahan kepada para ulama. Kalau ulama sudah berbicara, ya, orang yang memang kita kenal memiliki kedalaman ilmu sudah berbicara, maka kita nukilkan saja ucapan ulama tersebut. Apalagi memang beliau itu berbicara, ya, khusus dalam permasalahan yang ada. Kita ambil permasalahan misalnya masalah boykot produk Perancis. Ada ulama yang berbicara, silakan boykot, ya. Memang beliau berbicara tentang itu. Ya, maka kita ambil ucapannya, ini fatwanya Syekh Fulan. Syekh Fulan mengatakan silakan boykot. Ya. Tapi kalau misalnya mereka diam, wa in sakatu anhu falyasaka ma wasi'ahum. Kalau mereka diam, maka, ya, kita lebih layak untuk diam. Baik. Qala wa min asyakil mushkilat al-fitanul waqi'atu wan nawazilul hadithah allati takatharu ma imdidadi zamani. Termasuk permasalahan, ya, muskilat yang paling yang paling rumit adalah masalah-masalah fitnah yang terjadi dan permasalahan-permasalahan kontemporer yang semakin hari semakin banyak, ya, bersamaan dengan panjangnya zaman, imtidadi zaman, ya, semakin lama waktu berlangsung, maka semakin banyak fitnah yang muncul. Ya, apalagi masalah-masalah kontemporer, apalagi masalah-masalah yang pelik yang berhubungan dengan kehormatan kaum muslimin, ya, lebih layak bagi kita untuk mengembalikannya kepada para ulama. Qala wan nasu fi hadzal bab tarafani wa wasat. Maka manusia, ya, dalam bab ini terbagi menjadi 3 golongan. Ya, 2 berada di sisi yang ekstrim dan 1 di pertengahan. Tarafan wa wasat. 2 berada di sisi yang ekstrim, kemudian 1 berada di pertengahan. Yang pertama, faqaumun, ya, a'radu 'anil istiftatil ulama fiha fafazi'u ila al-ahwa'i wal ara' yastamiddunaha min hayajani al-khutaba wa riqati syu'ara wa tahlilati as-siyasiyin wa irjafatil munafiqin. Golongan yang pertama adalah golongan yang berpaling dari meminta fatwa kepada para ulama. Mereka menolak, tidak mau meminta bimbingan dari para ulama dalam menghadapi masalah tersebut. Fafazi'u ilal ahwa wal ara, maka mereka, ya, berpegangan, ya, kepada hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran.
Yastamiddunaha min hayajani al-khutaba. Kemudian mereka bersandar pada para penceramah-penceramah yang provokatif. Ya, yang jadi sandaran mereka para penceramah-penceramah khutbah yang provokatif. Ya. Kemudian wariqatis syu'ara, mereka lebih cenderung pada penyair-penyair, para penyair. Ya, riqah artinya para penyair yang baik. Wa tahlilati siyasiyin, kemudian mereka lebih bersandar kepada analisa-analisa para politikus. Nah, ini yang bahaya. Para politikus itu ketika berbicara ada maksudnya ya, kawan. Jadi dia tidak berbicara hanya mengungkapkan fakta saja. Yang namanya politikus, dia bersiasat. Namanya juga siasiin. Ya, orang yang bersiasat. Ketika menyampaikan sesuatu, ada udang di balik batu. Maka bahaya sekali kalau seorang penuntut ilmu menyandarkan diri mereka kepada analisa-analisa para politikus. Wa irjafatil munafiqin, demikian juga berita-berita yang disebarkan oleh kaum munafiqin, para pendusta. Ya. Ini adalah golongan yang ekstrim yang pertama, yang tidak pernah menunggu fatwa para ulama. Mereka tidak pernah meminta fatwa ulama, bersandarkan pada hawa nafsu saja, bersandarkan pada ceramah-ceramah yang provokatif, kemudian para penyair-penyair yang buruk, demikian juga menyandarkan keputusan mereka pada analisa-analisa para politikus dan berita-berita yang disebarkan oleh kaum munafiqin. Jangan jadi golongan yang pertama. Demikian juga jangan jadi golongan yang kedua. Siapa mereka? Wa qaumun ya'ridunaha 'alal ulama lakinnahum la yartawdawna qalahum wa la yardawna maqalahum faka'annahum talabu jawaban yuwafiqu hawan fi nufusihim falamma lam yajiduhu malu anhum. Golongan yang kedua adalah golongan yang dia mengembalikan permasalahan kepada para ulama. Akan tetapi barakallahu fikum, mereka tidak ridho dengan ucapan atau nasihat dari para ulama. Ya, mereka minta nasihat para ulama, meminta fatwa dari para ulama. Tapi mereka hanya menginginkan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Ka'annahum talabu jawaban yuwafiqu hawan. Seakan-akan mereka itu hanya meminta sebuah jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, fi nufusihim. Falamma lam yajiduh malu anhum. Ketika mereka tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun berpaling dari fatwa tersebut. Ya, ini golongan yang kedua. Sama, ini juga ekstrim. Kalau yang pertama tadi, dia memang tidak mau meminta fatwa ulama. Ya, lebih baik saya mengikuti apa yang yang disampaikan oleh para politikus dan seterusnya. Salah. Kemudian yang kedua, yang dia mengembalikan permasalahan kepada ulama, tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tolak. Kemudian siapa yang selamat? Golongan yang ketiga, wan najuna min naril fitani wasalimuna as-salimuna min wahajil mihani hum man fazi'a ila ulama wa lazima qaulahum. Dan orang-orang yang selamat dari api fitnah, orang-orang yang selamat dari kobaran ujian, mereka ini adalah orang-orang yang fazi'a ila ulama, yang mereka mendatangi para ulama, yang walazima qaulahum, dan berpegang teguh dengan ucapan para ulama. Ya. Jadi inilah orang yang selamat, yang kembali kepada para ulama dalam menghadapi suatu fitnah. Fa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsana dhanna bihim fa taraha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Apabila ada suatu perkara yang tersamarkan atasnya sesuatu dari ucapan para ulama ini, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada para ulama dan mengesampingkan pendapatnya dan mengambil pendapatnya para ulama. Ya. Karena para ulama ketika berbicara tentang sesuatu banyak faktor yang
mereka jadikan yang mereka jadikan landasan fatwa mereka. Jadi nggak sembarangan, bukan 1-2 faktor saja. Ya, ibarat persamaan dalam matematika, ya. Makin banyak variabel yang ada pada mereka. Kalau kita cuma 1 tambah 1, ya, cuma 2 variabel saja. Ya, tapi kalau para ulama variabelnya itu banyak untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Kalau kita umpamakan dengan persamaan matematika. Ya, sehingga orang yang cuma punya 1-2 variabel saja, hendaknya dia ya sudah mengenyampingkan dia. Saya cuma punya 2 variabel, sedangkan para ulama punya sekian banyak variabel. Ya. Maka dia hendaknya mengenyampingkan ucapannya. Ya. Apa yang ada pada ulama yang tidak ada pada kita? Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Maka pengalaman dan keahlian yang mereka miliki, ini yang membuat ucapan mereka lebih berhak untuk kita ikuti. Para ulama, mereka tua di atas ilmu. Ya, mereka tua di atas ilmu. Pengalamannya sudah banyak. Sehingga orang yang sudah sangat senior, orang yang sudah sangat mendalami suatu permasalahan, ini lebih berhak untuk kita ikuti daripada apa yang menjadi pendapat kita. Ya, logis kan ya? Logis sekali. Kenapa kita hendaknya mengikuti para ulama? Karena para ulama ya sudah mendalam pemahamannya, ya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi permasalahan. Maka mereka lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Qala wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim itharan lil salamah. Ya, fassalamatu la ya'diluha syai'. Kemudian mungkin ada muskilah di antara kita ya. Kita dapati muskilah. Ini para ulama banyak. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang satu permasalahan. Maka yang mana yang kita ambil? Ya, misalnya ada satu permasalahan berkaitan dengan permasalahan kekinian, kontemporer. Ya, masalah kiwari. Kemudian sekian dari sekian ulama, ternyata ada yang berbeda pendapatnya. Yang mana kita ambil ucapannya? Ya, wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Kalau berbeda pendapat mereka, para ulama berbeda pendapat, maka yang kita pegang adalah ucapan mayoritasnya para ulama. Ya. Apakah ini demokrasi namanya? Ya, diambil yang mayoritas? Enggak. Itharul lissalamah, karena ini lebih mengutamakan keselamatan. Kalau mayoritas para ulama berpendapat demikian, maka ini lebih selamat daripada 1-2 orang. Ya, pendapat 1 atau 2 orang ulama. Ya. Kita ambil contoh misalnya dalam permasalahan soft salat. Dalam permasalahan soft salat, ada sebagian yang mengatakan bahwa nggak boleh misalnya berjarak salatnya. Harus rapat. Ya, sebagian mengatakan tidak mengapa. Ini namanya bentuk penjagaan kita. Ini masa wabah. Tidak mengapa salatnya ya berjarak. Nah, kemudian mana pendapat yang kita ambil? Coba lihat jumhurnya para ulama di masa kita ini, bagaimana pendapat mereka? Ternyata mereka berpendapat ya dipersilakan, boleh ya. Bahkan suatu hal yang baik untuk bentuk penjagaan, kemudian dia menjarangkan sholat, maka kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya itu berjarak. Ya, apalagi misalnya ternyata yang berpendapat harus rapat, ya ini kapasitas ilmunya jauh dibandingkan yang berpendapat bolehnya merenggangkan merenggangkan shaf ketika sholat berjamaah. Nah kan tenang kita, ya enggak? Jadi kalau misalnya kita mengerti kaidah ini, ya insya Allah nggak ribut-ribut kita, nggak saling mencela. Ya sudah, mayoritasnya para ulama berpendapat seperti ini. Ya, jadi kalau kata beliau, wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim. Kalau misalnya mereka berbeda pendapat, maka ya hendaknya seseorang menetapi ucapan mayoritas mereka. Ya, karena ini lebih selamat. Fassalamatu la ya'diluha syai', maka keselamatan itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, artinya keselamatan itu hendaknya menjadi prioritas kita. Baik. Qala wa ma ahsana qaula Ibni Asimin fi murtaqal wusuli wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna adh-dhanna bi ahli al-ilm.
Alangkah baiknya ucapan Ibnu Asim dalam Murtaqal Wusul. Maka wajib ya bagi kita ketika menghadapi permasalahan yang pelik ya atau muskilatil fahmi, pemahaman yang pelik, tahsinuna adh-dhanna bi ahli ilm. Kita berprasangka baik kepada para ulama. Kalau ada fatwa para ulama yang mungkin di luar jangkauan kita, maka kita berhusnudzon kepada mereka. Apa yang mereka fatwakan ini tentunya lahir dari ilmu, kedalaman ilmu dan keluasan pandangan mereka. Ya. Kemudian kata beliau, wa min jumlatil muskilat raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahlil bid'ah wal mukhalifin. Fa innama yatakallamu fiha al ulama ar-rasikhun. Dan termasuk permasalahan yang pelik adalah bantahan terhadap ketergelinciran seorang alim atau para ulama. Membuat bantahan terhadap ketergelinciran ulama. Ya. Adanya ketergelinciran yang dilakukan oleh seorang alim yang dikenal keilmuannya, ini namanya muskilat. Ini termasuk dari muskilat. Termasuk permasalahan yang pelik. Maka yang membuat bantahannya bukan kita, tapi yang membuat bantahan adalah para ulama yang mendalam ilmunya. Wal maqalatil batilah li ahlil bid'ah wal mukhalifin. Demikian juga pendapat-pendapat yang batil ya dari ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisih kebenaran. Fa inna ma yatakallamu fiha al ulama rasikhun. Maka yang berbicara dalam membantah ya ketergelinciran ini dan membantah pendapat-pendapat yang batil ini hanyalah para ulama yang mendalam ilmunya. Kama bayyanahu asy-Syatibi fil Muwafaqat wa Ibnu Rajabin fi Jami'il Ulum wal Hikam. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat dan disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, jadi bukan porsi kita untuk membantah ya, para ulama lah yang membantah ya, membantah zalatnya para ulama ya, ketergelinciran ulama yang lain, maka yang membantahnya adalah seorang ulama juga, bukan seorang seorang mubtadi, seorang pemula, bukan porsi kita. Ya. Kenapa? Nah, sini beliau jelaskan. Wa idza ta'arradatin nasyi'atu wad-dahma'u lidukhuli fi hadzal bab tawalladat fitanun wa balaya. Apabila seorang pemula ya, seorang pemula dia sok-sokan memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam bab ini, maka yang akan muncul hanyalah fitnah dan musibah. Ya. Jadi kalau masalah bantah membantah ini yang masuk ke dalamnya adalah para pemula, maka ya yang akan terjadi hanyalah fitnah dan balaya dan musibah. Kama huwa musyahadun fi asrina. Sebagaimana yang ya disaksikan di masa kita. Ya. Fa innama nasya'at katsirun minal fitani hina ta'arrada li raddi 'ala zallatil ulama wal maqalatil mukhalifati li syari'ati ba'dun nasyi'atil aghmar. Ya, hanya saja ya yang namanya kebanyakan fitnah atau banyak dari fitnah itu semakin membesar ketika seorang ya nasyi'atil aghmar ya pemula yang masih hijau kemudian memaksakan dirinya atau sok-sokan membuat bantahan terhadap zallatil ulama, ketergelinciran para ulama, wal maqalatil mukhalifah li syariah, dan juga membuat bantahan-bantahan yang menyelisihi syariat, ya. Wal jaddu salimatu arduha 'alal ulama ar-rasihin. Maka jalan yang selamat adalah mengembalikannya kepada para ulama yang mendalam ilmunya, wal istimsaku biqaulihim fiha, dan berpegang teguh dengan ucapan mereka dalam bantahan tersebut. Alhamdulillah ya, banyak dapat pencerahan dari penjelasan beliau, sehingga yang membantah itu bukan sembarang orang ya, tapi cukup bagi kita untuk apa?
menukilkan dari para ulama. Jadi tidak semua kebatilan itu kita bantah. Ya, tidak semua kebatilan itu kita yang bantah. Tapi apa? Bahkan yang bantah itu hendaknya para ulama. Kita akan baca syarahnya dari beliau ya terhadap permasalahan ini. Ya, agar tidak salah paham kita. Ya, beliau jelaskan di dalam syarahnya. Qala wali Syatibi kalamun manthurun wasi'un ya wasi'ul atrafi fil muwafaqati wal i'tisam fi bayani dzalik. Ya, Al-Imam Syatibi memiliki ucapan ya yang cukup luas, yang cukup banyak dalam kitab Al-Muwafaqat dan Al-I'tisam fi bayani dzalik, dalam permasalahan ini. Ya, maksudnya dalam permasalahan bahwa yang membuat bantahan terhadap ketergelinciran para ulama dan pendapat-pendapat yang batil itu hendaknya orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam. Wa amma Ibnu Rajab fa innahu dzakara hadza fi Jamil Ulum wa Hikam. Adapun Ibnu Rajab maka beliau menyebutkan hal ini dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam. Ya, ini adalah syarah terhadap Arba'in An-Nawawiyah. Faqala fi awfa bayanin wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma yakhtassu bil ulama raddul ahwa'il mudillati bil kitabi wa sunnah. Dan termasuk bentuk ya ketulusan kepada Allah, kitabnya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kekhususan bagi para ulama adalah raddul ahwa'il mudillati bil kitabi wa sunnah, membantah hawa nafsu yang sesat dengan kitabullah dan sunnah. Ya. Wa bayani dilalatihima ala ma yukhaliful ahwa kullaha, dan menjelaskan ya pendalilan Al-Quran dan sunnah terhadap penyelisihan hawa nafsu semuanya. Jadi kita membantahnya itu dengan Al-Quran dan sunnah. Karena sebagian orang dia membantah kebid'ahan, membantah kebatilan, tapi dengan suatu hal yang batil juga, satu hal yang bid'ah juga, sama-sama bid'ah. Maka di sini sebabnya mengapa untuk membantah kebatilan itu perlu dikembalikan kepada para ulama. Kenapa? Karena bantahnya itu dengan Quran dan sunnah, bukan dengan kebatilan juga. Kebatilan dibantah dengan kebatilan, ini apa manfaatnya? Ya. Karena kebatilan itu harus dibantah dengan Quran dan sunnah, maka kembalinya harus kepada para ulama. Wa kadzalikal aqwal ad-dha'ifah min zalatil ulama wa bayani dilalatil kitabi wa sunnah ala raddiha. Demikian juga ketergelinciran para ulama. Pendapat-pendapat yang lemah dari ketergelinciran para ulama hendaknya dibantah pula dengan dilalatil kitabi wa sunnah. Ya, dengan pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Inilah sebabnya kenapa harus ulama yang membantah. Karena yang kita membantahnya itu dengan bantahan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan sekedar dengan apa yang menjadi ra'yu kita, menjadi pemikiran kita. Lah, ya. Karena membantahnya itu harus dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, maka yang membantahnya pun harus para ulama. Ya, intaha kalamu. Ya, sampai di sini ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya. Qala li anna man lam tarsah qadamuh fil ilmi. Kemudian beliau, ini ucapannya Syekh Utsaimin ya, bukan ucapannya Ibnu Rajab. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, li anna man lam tarsah qadamu fi ilmi rubbama raddal bid'ata bi bid'ah. Maka sesungguhnya, kata beliau, karena sesungguhnya barang siapa yang belum kokoh kakinya ya dalam permasalahan ilmu, ya rubbama raddal bid'ata bi bid'ah. Terkadang dia membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Ya. Membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Fal ulama humul mutakallifuna bi raddi hadza. Maka para ulama lah yang memiliki tanggung jawab untuk membantahnya, bukan Anda. Ya. Jangan sampai nanti kita membantah suatu kebid'ahan dengan kebid'ahan. Maka inilah tugasnya para ulama. Tugas kita apa? Fatulabul ilmi yunkiluna kalamal ulama. Adapun para penuntut ilmu, mereka sekedar menukilkan ucapannya para
ulama. Ya. Fa idza ra'a talibul ilmi bid'atan fi biladihi ya atau fi baladihi nadhara fi kalamil ulama'i fiha mimma talaqqahu anhum wa radda bima dzakaru. Maka apabila seorang penuntut ilmu melihat sebuah kebid'ahan di negerinya, dia lihat dulu dari ucapannya para ulama terhadap kebid'ahan tersebut yang dia dapati dari para ulama. Faradda bima dzakaru. Kemudian dia membuat bantahan dengan ucapan para ulama tersebut. Ini mekanismenya dalam membuat bantahan. Ya, dia ambil ucapannya para ulama, kemudian ya dia membantah dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Qala fa in kanat al bid'atu allati dhaharat la ilma lahu biha wala khibrata biwujudi raddin lil ulama fiha fafaziya ila al ulama'i fasa'alahum. Apabila di sana ada kebid'ahan yang tampak, dia tidak memiliki ilmu tentang kebid'ahan tersebut, tidak memiliki keahlian, ya, tidak memiliki wawasan, ya, tentang bantahan terhadap bid'ah tersebut, ya, bantahan dari para ulama tentang bid'ah tersebut, fafaziya ilal ulama fasalahum, maka hendaknya dia bertanya kepada para ulama. Tanya, ya Syekh, di negeri kami terjadi hal yang demikian dan demikian, ya, maka apa hukumnya? Dia gambarkan dengan detail kepada syekhnya tentang permasalahan tersebut, kemudian dia cukupkan diri. Dia mencukupkan diri dengan bantahan ulama tersebut, ya. Masya Allah ya, kalau misalnya ini dipraktekkan ya, ini makanya nasihat yang sangat baik bagi kita semua, ya, bagi kita semua, ya. Nah, fatulabul ilmi. Nah, ini kata beliau, fatulabul ilmi fi raddil bid'ah bimanzilatil muballighina aqwalal ulama. Ya, maka para penuntut ilmu ketika membantah kebid'ahan-kebid'ahan, mereka berada pada posisi penyampai ucapan para ulama. Kita hanya menyampaikan ucapan para ulama. Tulabul ilm fi raddil bid'ah bimanzilatil muballighina aqwalal ulama. Masya Allah. Ya. Para penuntut ilmu ketika membantah kebid'ahan, hendaknya dia menempatkan posisinya sebagai penyampai ucapan para ulama. Liyaslamu man min raddi bid'atin bi bid'ah, agar mereka selamat dari menolak kebid'ahan dengan kebid'ahan yang baru. Au ziyadati syarr wa hum yuriduna takhfifahu, atau bisa menjadi sebab, ya, dia selamat dari apa? Menambah kerusakan, padahal dia menginginkan untuk mengurangi kerusakan tadi. Jadi sebabnya kenapa kita hanya menyampaikan ucapan para ulama, ya, agar selamat dari menolak kebid'ahan dengan kebid'ahan, menolak kebatilan dengan kebatilan, atau justru menambah buruk kondisi yang ada, padahal niat kita tadi untuk mengurangi keburukan tersebut. Fa inna lil alimi minar rusukhi ma, ya, yubayyinu lahul haq wa yubayyinuhu bi aisaris sabil. Ya, karena seorang alim yang kokoh ilmunya, ya, di sisinya terdapat, ya, bagaimana cara menjelaskan kebenaran, atau mayabinu lahul haq, bagaimana membangun suatu kebenaran, dan dia akan membangun kebenaran tersebut, ya, bi aisaris sabil, dengan jalan yang paling mudah, ya, logis ya apa yang beliau sampaikan, ya. Para ulama mereka memiliki pengalaman yang luar biasa, ya. Jadi kalau membantah, kita hanya menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, ini lebih selamat tentunya, lebih selamat. Baik, kemudian ada dalilnya disebutkan oleh beliau, ya, dalil mengembalikan satu permasalahan kepada alim, ya. Kata beliau di dalam syarahnya, wa aslu hadza fi athari salafi mattafaqa min hali Abi Musa al-Ash'ari ma'a ahli al-hilaq alladhina ra'ahum mujtami'ina fil masjid yusabbihuna
ya wa yahmaduna wa yuhallilun fa ahjama 'anil inkari 'alaihim fa fazi'a ila Ibnu Mas'ud. Kemudian dalil yang menunjukkan ya hal ini, yakni hendaknya seseorang ketika membantah suatu kebatilan dia kembalikan kepada para ulama, adalah keadaannya Abu Musa al-Asy'ari. Unzuru barakallahu fikum. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika beliau bertemu dengan orang-orang yang berkumpul di masjid, bertasbih, kemudian bertahmid, bertahlil, ya bareng-bareng berjamaah, fa ahjama 'anil inkari 'alaihim, ya fa fazi'a ila Ibnu Mas'ud. Maka beliau ya ketika ingin mengingkari mereka, ingin mengingkari orang-orang yang berkumpul ini, ya beliau menemui Abdullah bin Mas'ud terlebih dahulu. Walamma akhbara Ibnu Mas'ud sa'alahu Ibnu Mas'ud. Ketika beliau mengkhabarkan ini kepada Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Madza ra'ait?" Apa pendapatmu tentang apa yang mereka lakukan? Qala ra'aitu khairan. Maka kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, aku melihatnya ya suatu kebaikan. Falam yubadir Abu Musa al-Asy'ari ila inkari dzalik. Maka Abu Musa al-Asy'ari tidak tergesa-gesa dalam mengingkari perkara tersebut. Waraddahu ya ila man huwa inda ahli Kufah arsahu qadaman wa athbatu ilman fi ma'rifati sunnatil wal bid'ah. Tapi beliau mengembalikan permasalahan ini kepada orang yang paling kokoh ya kakinya dan paling kuat ilmunya ya dalam mengenal sunnah dan bid'ah di Kufah. Fakana min maqami Ibnu Mas'ud al-Hamid fi raddi tilkal bid'ah ma lam yakun li Abi Musa al-Asy'ari ya wa huwa sabiq bi ilmiha. Ya. Maka inilah kedudukan Abdullah Ibnu Mas'ud yang demikian terpuji. Kemudian beliau yang melakukan bantahan kebid'ahan tersebut yang tidak dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan ini ada dalilnya. Ya, dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat sekelompok orang yang berkumpul ya berzikir berjamaah bersama-sama di masjid, ya maka beliau tidak langsung mengingkari, tapi mengkhabarkan perkara tersebut kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tenang kita ya, ternyata apa yang beliau sampaikan ada dalilnya, ya ada dalilnya. Jadi mengembalikan permasalahan yang muskil kepada seorang yang memiliki kedalaman ilmu. Wallahu taala alam ya. Jadi ini nasihat bagi kita semua ya, terutama bagi yang menyampaikan ya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan sebuah statement. Ya, ketika para ulama ya diam terhadap sesuatu, maka mereka diam di atas ilmu. Ketika berbicara, mereka juga berbicara di atas ilmu. Maka paling amannya adalah kita menunggu apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan ketika mereka sudah berbicara, maka itulah yang kita sampaikan tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurang-urangi. Baik, ini diantara adab penuntut ilmu sebagai bentuk pengagungan dia terhadap ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-ma'qidu as-sadisa asyar, tawqiru majalisil ilm wa ijlalu aw'iyatih. Simpul yang ke-16 yaitu memuliakan majelis ilmu dan memuliakan wadah-wadah ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini apa yang bisa kita baca dari kitab Ta'dzimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.